Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Sungguh nada yang sombong dengan mengadakan banyak orang. Longbio berkata dengan nada menghina. Waktu 3 nafas yang telah saya berikan telah tiba. Jika Anda tidak ingin antrian Anda terganggu, maka sebaiknya Anda tidak bersikap sopan kepada mereka. Pria yang berbeda di langkah ke-8 keabadian Kaisar mendengus dingin. Namun pada saat kata-kata itu keluar, para sosok yang duduk bersila di sekelilingnya juga langsung berkumpul di sekitar Xiaoyan dan yang lainnya. Dalam 3 tarikan nafas, jika kalian tidak bubar, maka mati, kata Xiaoyan sambil sedikit mengernyit. Jelas, dunia yang lemah dan kuat sebenarnya tidak ada peraturan, terutama sekarang Xiaoyan sedang terburu-buru dan dia tidak punya banyak waktu untuk disesiakan di sini bersama mereka. Saat menghadapi teriakan keras Xiaoyan, pria di langkah ke-8 mencibir karena apa yang dirasakan terhadap Xiaoyan hanyalah langkah ke-7 keabadian Kaisar. Adapun Longbio, dia juga sama seperti Xiaoyan dan yang lainnya, bahkan jauh lebih lemah dan dalam kelompok ini. Bahkan tidak ada orang kuat di langkah ke-8 di antara mereka. Jadi dia merasa dengan pengepungan yang dilakukan oleh lusinan dari mereka, Xiaoyan dan yang lainnya sangat rentan. Saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan keberanian untuk berbicara. Saudaraku, bersiaplah untuk mengambil tindakan. Mendengar itu, tiba-tiba puluhan orang yang mengepung Xiaoyan dan yang lainnya. Tiba-tiba masing-masing dari mereka memiliki niat membunuh di wajahnya. Namun Xiaoyan juga tidak berbicara omong kosong. Sosok yang duduk bersila menghilang dalam sekejap. Kemudian pria yang berada di langkah ke-8 tiba-tiba merasakan krisis yang akan datang. Sehingga ekspresinya berubah drastis. Yang membuat dia ingin kembali. Tetapi karena ada begitu banyak orang, dia tidak ada cara untuk menghindarinya. Lagi pula, sejak awal, sebuah tinju telah menyapu di depannya. Sehingga pria itu juga tanpa sadar meninjunya secara refleks. Meskipun tabrakan itu hanya sesaat, tapi lengan pria itu tiba-tiba bergetar bersama dengan tinjunya. Kemudian lengan lawan langsung meledak, yang membuat darah pria itu berceceran di mana-mana. Tidak hanya itu, di bawah darah yang menguncur, itu juga menyebabkan pria itu terlempar terbalik, sehingga mengeluarkan garis darah di udara. Kemudian sosok pria itu menghantam tanah dan keras. Melihat pemandangan itu, puluhan sosok yang mengepung Xiaoyan dan yang lainnya juga langsung ketakutan. Kemudian mereka mundur dengan cepat. Jelas dalam hal ini, sebenarnya kebanyakan dari mereka hanya ingin menakuti Xiaoyan dan yang lainnya. Tapi mereka tidak menyangka, Xiaoyan yang awalnya tidak bergerak, tiba-tiba Xiaoyan mengambil tindakan dengan satu pukulan, sehingga mengejutkan semua orang. Saya tidak tertarik dengan hidup Anda, jadi Anda harus mengerti. Suara dingin Xiaoyan segera terdengar, kemudian sosoknya mendekati istana Chen. Dan Xiaoyan tidak perlu banyak berbicara, karena tinjunya telah berbicara untuknya. Jadi dia langsung datang keluar istana Chen. Dan kelompok orang yang paling dekat dengan istana Chen, meskipun ada raut keengganan di wajah mereka. Namun mereka semua juga mundur perlahan, dan tidak ada yang berani memprovokasi Xiaoyan. Adapun sosok pria di langkah ke-8 yang lengannya hancur karena tinju Xiaoyan. Dia terlihat pucat sekarang dan dia segera mundur ke belakang kerumunan. Bahkan dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Segera Xiaoyan dan rombongannya melangkah ke istana Chen. Tidak lama kemudian, tidak jauh dari sana, tiba-tiba terdengar suara pertarungan sengit. Hanya saja, suara pertarungan itu berumur pendek dan tidak berlangsung lama sebelum berakhir. Setelah Xiaoyan dan yang lainnya keluar dari istana Chen, pria di langkah ke-8 segera menundukkan kepalanya. Jelas dia takut bahwa Xiaoyan akan datang untuk menyelesaikan keluhan dengannya lagi. Kemudian Xiaoyan mengambil token kuno Dewa Iblis Abadi di tangannya dan sudah ada segel emas keempat di atasnya. Sekarang tinggal ke istana Shen dan istana Shu, tapi saya tidak bertemu Deng Yo di sepanjang jalan.
Namun 2 istana berikutnya mungkin saya akan bertemu dengannya. Sekarang Xiaoyan mengenakan jubah hitam yang berkerudung untuk menutupi wajahnya. Karena berhati-hati selalu adalah sebuah hal yang benar. Dengan cara ini memungkinkan Xiaoyan menghindari lebih banyak masalah. Sangat disayangkan bahwa dunia kuno Dewa Iblis Abadi ini tidak pandai memberikan obat mujarab. Bahkan bahan obat pun jauh lebih langka. Tubuh dewa asli sangat takut dengan racun, jadi saya harus mencari solusinya secepat mungkin. Qin Huaishen, para dewa asli sangat takut dengan racun. Apakah Anda tidak punya solusi? Xiaoyan mencoba bertanya pada Qin Huaishen. Bagaimanapun, Xiaoyan tidak tahu banyak tentang klan dewa asli, dan sekarang jiwa Qin Huaishen ada di dalam tubuh Xiaoyan, jadi tentu saja Xiaoyan juga harus memanfaatkannya. Iya, sepertinya mereka cukup takut dengan racun, tapi tidak sulit untuk memecahkannya. Bukankah lebih baik menghadapi lawan sebelum racunnya dilepaskan? Qin Huaishen berkata dengan ringan. Tetapi bagaimana jika racunnya telah menyebar dan tidak teratasi sebelum saya bisa membunuh lawan? Xiaoyan bertanya. Kami para dewa asli selalu membawa pil penawar racun setiap saat, jadi tentu saja kami tidak takut. Jawab Qin Huaishen. Kalian para dewa asli masih memiliki orang yang pandai memberikan obat. Xiaoyan berkata dengan heran. Itu tidak benar. Bukankah cukup menangkap beberapa alkemis? Qin Huaishen berkata dengan nada yang tidak membuatnya malu. Tapi bangga. Tentu saja dia tidak tahu bahwa Xiaoyan juga seorang alkemis. Mendengar itu, Xiaoyan langsung terdiam karena saat Xiaoyan sedang dalam perjalanan ke Istana Shen. Dan dalam perjalanan di gurun ini, tiba-tiba Xiaoyan melihat beberapa monster yang berlari karena diburu oleh beberapa orang. Namun Xiaoyan sebenarnya tidak merasakan apapun karena dia tidak menghabiskan banyak kekuatan abadinya setelah datang ke sini. Bagaimanapun, semua pertarungan yang dilakukan oleh Xiaoyan semuanya didasarkan pada kekuatan tubuh fisik. Dan metode pertarungan utama adalah karena tubuh dewa asli. Dan ini juga merupakan metode terkuat Xiaoyan saat ini. Kecuali Xiaoyan bisa menerobos keabadian para dewa. Mungkin Xiaoyan tidak bisa lagi bergantung pada kekuatan tubuh fisik dewa aslinya, namun sisanya memiliki tingkat konsumsi yang berbeda-beda. Bagaimanapun, Xiaoyan masih berpartisipasi dalam beberapa pertempuran, sehingga kekuatan abadi dalam tubuh kurang lebih belum mencapai kondisi puncaknya. Lagi pula di tempat ini, semua orang kekurangan sumber daya yang membuat kecepatan pemulihan semakin berkurang. Oleh karena itu, banyak orang hanya bisa mengganti kerugiannya sendiri dengan cara berburu monster di dunia besar. Pada saat ini, setelah Xiaoyan terbang cukup lama, dia akhirnya menemukan pegunungan dan tempat ini tidak jauh dari Istana Shen. Hanya saja sebelum Xiaoyan dan yang lainnya memasuki tempat ini, Xiaoyan baru saja melihat bahwa tempat ini ditutupi oleh penghalang beracun. Jadi saat Xiaoyan melihat sekeliling, Xiaoyan juga memiliki firasat buruk di hatinya karena dia merasa bahwa kemungkinan besar bertemu Nengyo di sini. Jelas Nengyo sama dengan Xiaoyan. Mereka datang ke dunia kuno Dewa Iblis Abadi untuk mencari keberuntungan. Karena Nengyo juga ingin menerobos keabadian para dewa lagi. Saya tidak bisa tidak mengambil resiko ini, tapi saya masih harus bersiap. Jelas, jika Xiaoyan benar-benar ingin membunuhnya, dia harus melawan Nengyo di sini. Lagi pula, Xiaoyan juga tidak ingin meninggalkan masalah apapun di masa depan. Jadi dia ingin melenyapkan Nengyo sepenuhnya di sini. Karena dengan cara ini, Istana Surgawi akan kehilangan 2 Raja Roh. Bagaimanapun sekarang, kekuatan semua Raja Roh di Istana Surga dan manusia telah ditekan oleh Yang Mulia. Sehingga Nengyo dan Tianxun ingin mencari jalan keluar lain. Tapi mereka tidak pernah memikirkan Xiaoyan mengejarnya ke sini. Sambil mencari keberuntungannya untuk dirinya sendiri, jadi dia juga harus dimusnahkan. Lagi pula jika dia benar-benar bisa menerobos keabadian para dewa, kemudian kembali ke dunia sensi, maka rumah surgawi akan menjadi lebih kuat. Meskipun kekuatan tempur Istana Surgawi sendiri mungkin tidak kuat, tapi hati biru mencegah mereka mati dengan mudah.
dan menetralisir serta pemahaman mereka tentang dunia sensi. Mereka juga berkolusi dengan dunia Taisu, dan ini sangat merugikan ratu dan lainnya. Jadi bagaimanapun caranya, Xiaoyan harus bisa membunuh siapapun yang dia bisa. Lagi pula nomor 1 dari alam dewa kekacauan juga memberikan belati Tongyo pada Xiaoyan, sehingga dia dapat menghancurkan hati biru Nengyo. Meskipun Xiaoyan takut dengan racun, tapi jika Xiaoyan benar-benar bertemu Nengyo di sini, peluangnya untuk menang sebenarnya sangat bagus. Lagi pula, kecuali belati Tengyo, di Xiaoyan juga masih memiliki satu keberuntungan dari kehendak Dewa Iblis Abadi. Jadi sebenarnya tidak sulit untuk membunuh Nengyo. Dengan bantuan keberuntungan dari kehendak Dewa Iblis Abadi, tentu saja Xiaoyan tidak ingin menggunakan keberuntungan Dewa Iblis Abadi. Karena selain istana bumi ini, ada juga istana surgawi. Jadi Xiaoyan masih ingin menyimpan keberuntungan Dewa Iblis Abadi, karena mungkin sangat berguna saat itu. Memikirkan hal ini, Xiaoyan berhenti. Kemudian sebuah gua dibuka sementara di puncak gunung. Saya akan mundur untuk beberapa saat. Selama Anda menghabiskan beberapa waktu untuk menunggu saya, Anda bisa berburu. Lagi pula, ada banyak aroma monster di sekitarnya. Xiaoyan masuk ke dalam gua, kemudian dia berkata kepada semua orang. Namun setelah sedikit jeda dalam langkahnya, Xiaoyan beralih untuk melihat Long Biao. Namun meskipun Xiaoyan tidak berbicara dan hanya menatap Long Biao, tapi Long Biao juga mengerti. Senior, jangan khawatir, saya tidak akan pernah melarikan diri lagi, kata Long Biao sambil tersenyum kecut. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.